Puji nama Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan yang luar biasa. Pada kesempatan yang indah, Tuhan memberikan yang luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk semuanya. Haleluya. Bapak, Engkau baik. Amin. Puji hormat kebesaran hanya dari Engkau ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah. Kami percaya Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Urapi layakkan kami ya Tuhan. Semua Tuhan Bapak Ibu semuanya ini. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kami. Dengan penuh sukacita kami akan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua dari awal hingga akhirnya. Kami percaya yang sakit Tuhan akan memberikan kesehatan. Yang suka Tuhan kekurangan apa-apa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk semuanya. Dengan sukacita kami akan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan dari awal hingga akhirnya. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Malaikat surga selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih kuat ya? Haleluya. Mari kita akan nyanyikan. Bersyukurlah. Glory. Katanya di sana nggak keluar. Tes dulu ya masuk.
datanglah ke baitnya. Amin, amin. Glory. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan yang banyak berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Amin, glory, haleluya. Amin, amin. Ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan menjaga berlindung padanya. Amin, amin. Kan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, amin. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Syukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya tuh selamanya. Kan lagi, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Masih kuat ya. Puji nama Tuhan. Mari sekarang Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan memberikan, ada satu sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya. Glory. Ada satu sobat tuh. Haleluya. Glory. Haleluya. Ada satu sobat kita. Satu sobatku yang setia.
amin, amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Amin, haleluya. Siapa namanya? Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatimu. Amin, amin, amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi. Namanya Yesus. Glory. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Glory. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hanya dengan pegang hidup kita, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Haleluya. Denganmu Tuhan. Haleluya. Glory. Tak pernah. Glory, haleluya. Haleluya, glory.
Mari. Haleluya. Dalam hidupku berkuasa berdaya selamanya. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagi Tuhan biasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tuhan, bukan kekuatan, kuasa-Mu haleluya, glory, amin. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya, amin, glory. Haleluya, glory. Amin, amin. Haleluya, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Iya, saya percaya yang mungkin aduh pegel banget. Tidak ada yang pegal ya. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Amin, amin, amin. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku berlumpu dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan petungan tanganku. Yesus, Kau berlindung. Amin, amin. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Amin, amin.
Persilahkan Kur Bethlehem membersihkan bagi Tuhan. Haleluya. Kaulah penyelamat. Amin, amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya.
Haleluya, puji Tuhan. Yang selalu setia kepada Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami ajak bangkit berdiri. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Kami percaya yang susah Tuhan akan memberikan semuanya yang terbaik. Haleluya. Amin, amin, Yesus. Dalam hidupku
bersatu hati berdoa pagi hari ini Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama, yang kami pelajari hari ini, mengingatkan kami dan mengubah hati kami. Berikan kami roh pemahaman, agar mungkin hal yang sederhana ini yang sering kami lupakan, menjadi pembaharuan dalam kehidupan kami terus mengikut Yesus. Sebagai modal kami juga untuk terus bertahan sampai garis akhir. Kami perlu hikmat Tuhan untuk memahami apa yang akan kami dengar hari ini. Tuhan penuhi setiap hati dengan roh takut akan Tuhan. Penuhi kami semua dengan hikmat Tuhan. Baik hamba-Mu juga yang menyampaikan. Kuasai kami dengan roh-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semangat. Ada yang mungkin kurang enak badan pagi hari ini tapi tetap pergi ke gereja? Ada? Wah, luar biasa. Percaya kuasa Tuhan itu selalu ada bagi saya dan saudara. Ketika kita mengutamakan Tuhan, tenang, berkat Tuhan selalu mengikuti kita. Berkat kesembuhan, berkat sukacita, damai sejahtera, yang lemah nanti pulang bawa kekuatan yang baru. Iman nih saudara. Ya, wong Kristen itu hidupnya cuman bondone, cuman iman saudara. Ya, entah apapun yang dibilang orang di luar sana, imani sebagai ejekan buat kita orang percaya. Ya memang kenyataan nih, kita ini cuman hidup bermodalkan iman. Sudah isa, percaya, modalnya percaya. Makanya kita disebut sebagai orang percaya. Ya, percayaan banget kita ya, percaya sama Tuhan ya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar bersama-sama sebuah kebenaran. Ya, ini saya cukup pergumulan saudara, karena ini bukan hal yang baru, tapi sudah menjadi pemahaman yang umum. Bagi saya secara pribadi yang belajar firman Tuhan secara khusus di sekolah teologi, ini menjadi sesuatu pemahaman yang kok begitu? Setelah sekian tahun jadi orang Kristen, 38 tahun, menemukan sebuah kebenaran yang ternyata kok begitu. Awalnya saya juga bersama dengan suami terheran-heranlah, ternyata ya semakin banyak belajar, banyak yang tidak dipahami. Semakin belajar, semakin menyadari bahwa apa yang kita tahu mungkin selama ini itu sangat terbatas. Dan bahkan ada pemahaman yang bertahun-tahun diajarkan bapak-bapak gereja, pendahulu-pendahulu kita, dan itu menjadi sebuah kebenaran. Saat itu diungkap, rasa enggak terima itu ada saudara, dalam diri saya. Lah, saya diajarkan seperti ini loh. Tapi ternyata setelah dibuka kebenarannya, dan itu Alkitabiah, dibuktikan dengan Alkitab, lah jebulnya saudara ya. Hari ini kita akan belajar tentang kasih saudara. Sekolah minggu ada lagunya, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Ayo Rahel, kasih itu apa? Kasih itu tidak suka marah-marah. Terus sayang kepada teman. Seperti apa Lia? Seperti kasih Yesus. Kalau kita lihat lagunya, kasih yang dibicarakan dalam lagu sekolah minggu ini, jenis kasih yang mana saudara? Kita orang Kristen puluhan tahun, kita diajarin oleh bapak-bapak gereja pendahulu kita, ada berapa jenis kasih saudara yang saudara tahu? Berapa? Ada 3 katanya Pak Agus. Yang lain? Perwakilan dari Youth, ada berapa jenis kasih yang diajarkan sama kita selama ini? Mungkin ada Rizky mewakili, ada berapa? Oh enggak tahu.
Yolanda, ada berapa jenis kasih yang kita diajarkan sama kita? 4. Nah, tadi ada kenaikan ya, Pak Agus 3, Yola bilangnya 4. Yang benar yang mana? 3 apa 4? Ada 5 katanya Pak Dani. Tapi yang sering diajarkan sama kita, yang sering kita dengar ada berapa saudara? Ada yang 3 Mas Yan, ada yang 4. Pertama apa yang dibilang kasih paling tertinggi katanya? Kasih apa saudara? Kasih agape. Kedua kasih Pilea. Ketiga Eros. Keempat Storge. Kalau lagu sekolah minggu tadi itu kira-kira masuk ke jenis kasih yang mana dari 4 kasih tadi saudara? Kasih tidak marah-marah, seperti kasih Yesus, di belakangnya bilang seperti kasih Yesus. Berarti kasih apa saudara? Kasih agape. Kita akan berpikir selama ini, jujur, pemahaman kita selama ini diajarkan pendahulu-pendahulu kita, kasih agape itu kasihnya siapa? Kasihnya Tuhan. Kita bisa melakukan enggak kasih agape? Karena banyak diantara bilang enggak bisa. Setuju? Kita enggak bisa melakukan kasih agape, benar? Yang di atas setuju? Agape cuma miliknya Tuhan, ya. Haleluya. Kalau saya bilang hari ini kasih agape itu miliknya kita semua, setuju enggak? Saya diajarkan Pak Luther dari dulu. Tidak seperti itu. Sama saudara. Waktu saya belajar dulu, saya juga tetap percaya bahwa kasih tertinggi itu adalah kasih agape. Dan itu cuma punya Tuhan, manusia nggak bisa melakukan. Tapi saat saya belajar kurang lebih 5 minggu, kebetulan saya dapat tugas, pilihan saya sendiri, tentang membahas tentang sebuah kasih saudara, perbandingan antara agape dan pilea. Disuruh studi kasus saudara. 5 minggu ini saya bergumul, mencari bahan, menganalisa dari segi bahasa, betapa terkejutnya saya. Pemahaman saya selama ini, yang saya tahu dan saya tadi bertanya, saya juga yakin pemahaman kita sama, bahwa agape cuma milik Tuhan. Ternyata salah. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah kasih yang kuingini. Ku di sini ku besar, berarti kunya siapa? Tuhan. Artinya kasih yang Tuhan kehendaki. Seperti apa? Kasih agape. Mungkin kita akan bilang, gaisolah. Kasih agape itu kasih yang tertinggi. Mustahil manusia bisa melakukannya. Itu kasih yang sempurna. Kasih yang tidak mengharapkan balasan. Bahkan terima kasih aja enggak mengharap. Kemarin saya bilang di pemuritan di mana jumlahnya 20 orang. Ada Pak Agus dan saudara Dimas ya, 2 orang saudara ya. Kemarin saya bilang, jadi orang Kristen itu enggak gampang. Disuruh mengasihi dengan kasih agape, di mana tidak mengharapkan apapun, bahkan terima kasih aja loh, kita enggak boleh mengharap. Disuruh mengampuni, rela berkorban. Kira-kira saudara, saya mau tanya jujur, angel enggak jadi wong Kristen saudara? Angel saudara. Makanya saya enggak heran kenapa di akhir zaman banyak orang Kristen podo merotoli saudara. Kenapa? Dadi wong Kristen gak gampang. Wis dikongkon mengampuni 70 kali, aduh gak ada batasnya. Tidak boleh mengharap sesuatu kalau melakukan sesuatu. Bahkan terima kasih aja enggak. Bahkan mengasihi musuh, biyo. Dadi wong Kristen ini mangan hati saudara. Tadi saya waktu duduk di situ saudara,
Dari tadi pagi saya itu sudah niat saya mau persiapan ulang. Walaupun saya sudah belajar ini 5 minggu saudara. Karena saya mempersiapkan tugas membuat jurnal saudara. Tapi pagi-pagi itu langsung kayak dibukakan, iblis mengintimidasi saya saudara. Alah, kowe ngajari tentang agape, pilea. Kamu tuh belum bisa melakukannya. Iya, saya memang belum melakukannya. Seperti dibukakan dosa-dosa saya. Kamu masih nyimpen ini, kamu masih begini, kamu masih begini. Lah terus kalau saya masih begitu terus saya enggak sampaikan, berarti saya dosa berjemaah dengan jemaat saya. Kemudian saya duduk tadi di situ, Tuhan, ini kenapa ini tuduhan ini enggak hilang-hilang? Saya bentar lagi mau ke depan, tuduhan itu kok enggak hilang-hilang? Sampai ndredeg saya saudara. Tengking dalam nama Yesus. Saudara, mau tahu buktinya? Kenapa kasih agape itu milik saya dan saudara? Itu kasih yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara. Kasih agape itu bukan miliknya Tuhan saja. Kita bisa melakukannya. Kasih agape memang kasih yang tertinggi, kasih yang mulia, itu betul. Dia memiliki kualitas yang paling tertinggi dibanding dengan kasih-kasih yang lainnya. Kasih pelea, kasih persahabatan, kasih storge, kasih persaudaraan, dan kasih eros, kasih yang melibatkan hawa nafsu. Dia memiliki kualitas yang paling tinggi. Tapi bukan berarti kita tidak mampu melakukannya. Justru kasih agape itu yang Tuhan pengen kerjakan, pengen kita lakukan. Saudara, kita akan bahas satu persatu, ya. Saya mohon bantuan untuk LCD dengan cepat membuka Alkitab ya. Akan banyak ayat yang kita buka hari ini. Yohanes 13 ayat 34. Baca dengan suara keras, saudara. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dalam bahasa Indonesia itu kasih ya kasih, mengasihi ya mengasihi. Mengasihi itu ya cinta, ya sayang, itu sama, satu arti. Tetapi dalam bahasa asli, Yunani kuno, Yunani koine saudara namanya, yang digunakan untuk penulisan Alkitab Perjanjian Baru milik kita ini, kasih itu dibedakan menjadi 2. Kasih agape dan kasih pilea. Kata mengasihi di dalam ayat ini yang dipakai adalah agapate, akar dari agape, saudara. Ini perintahnya ini disuruh mengasihi siapa saudara? Saling mengasihi, berarti mengasihi sesama. Siapa yang mengasihi? Tuhan apa kita? Kita disuruh saling mengasihi, saling memberi kasih. Bukan menuntut kasih, memberi kasih dengan menggunakan kasih agape. Ya, kasih agape yang selama ini kita kenal dengan kasih Tuhan. Yang Tuhan kehendaki, kasih yang kuingini katanya Tuhan, adalah kita saling memberi kasih sesama manusia menggunakan kasih agape, Pak Agus. Gimana? Bisa terima Pak Agus? Belum bisa terima. Tapi bahasa aslinya menggunakan bahasa agape, bukan pilea. Sama Pak Agus, saya juga menolak untuk percaya, tapi 5 minggu saya berjuang untuk ini saudara. Kalau saudara protes sama Yohanes yang nulis kitab ini, nanti kalau ketemu di surga ya. Jangan protes sama saya. Nanti kalau ketemu di surga, Pak Yohanes, kok Pak Yohanes nulisnya agape? Saya percaya Pak Yohanes akan bilang, aku cuma nulis. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Yesus waktu itu mengajar dengan menggunakan kata agapate, dari akar kata agape.
Jadi kalau mau protes silakan ke Tuhan Yesus langsung ya. Gak bisa terima ya. Berarti kita tuh dituntut lebih memang tuh dari awal jadi orang percaya, orang Kristen itu kita tuh gak cukup hanya punya kasih pelea saudara. Tapi kasihnya Tuhan itu harus kita miliki. Kasih yang tertinggi itu loh. Kita gunakan untuk mengasihi sesama. Pilea itu hanya persahabatan. Tapi kalau dikatakan saling mengasihi, berarti dengan sesama manusia, berarti dengan pasanganmu, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan orang tuamu, dengan mertuamu, dengan saudaramu, dengan teman-temanmu, dan dengan musuhmu. Engkau harus saling mengasihi dengan kasih agape. Sing buri loh ya saudara yang nyesek. Bener enggak? Langsung ketawa Pak Agus. Apa? Mengasihi musuh dengan agape. Gak gampang jadi orang Kristen ya. Makanya Tuhan berkata, kuotaku tuh sedikit masuk surga. Karena banyak orang Kristen gak masuk surga karena penyakit. Saudara tahu hukum yang pertama yang Tuhan berikan, yang paling terutama itu apa? Kasih. Pertama mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Kemudian mengasihi sesama manusia. Dan kedua-duanya menggunakan kasih agape. Nanti kita akan lihat saudara. Bukan mengasihi sesama dengan pilea, mengasihi keluarga dengan storge, mengasihi pasangan dengan eros. Tidak saudara. Semuanya dengan agape. Saya bilang waktu saya belajar ini sama suami saya bacakan semua dari jurnal-jurnal yang saya dapat, saya bacakan bla 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 bla. Sampai kita akhirnya dijelaskan juga sama pengajarnya kita. Iya, kalau saudara mau protes ya silakan protes ke Yohanes atau protes ke Tuhan Yesus langsung. Gak bisa protes. Ini loh saudara, semakin kita belajar itu semakin kita merasa bodoh. Ternyata selama ini kita gak ngerti apa-apa. Selama ini kita mikirnya, sementing ya mengasihi lah, aku berbuat baik ya wis. Bukan kasih yang semacam itu. Saudara perlu belajar kasih agape. Kasih agape itu memang selalu diringkas kasih yang tidak mengharapkan balasan, yang rela berkorban. Gampang ya diucapno saudara ya. Maknanya lebih dari itu saudara. Bahkan saat engkau tidak diterima, engkau tetap harus mengasihi. Saat orang yang gak bilang terima kasih, engkau tetap harus mengasihi. Saat seumur hidupmu engkau ditolak, engkau tetap harus mengasihi. Bagi saya ini ya susah untuk prakteknya saudara. Loh kok semuanya harus pakai agape? Sedangkan selama ini kita kenal beberapa macam kasih. Dulu saya berpikir yang penting aku pelea aja sama sesama. Melok-melok si Petrus. Saudara ingat percakapan dialog antara Tuhan Yesus dengan Petrus? Itu bahasanya pakai dua kata saudara, agape dan pilea. Yesus bertanya sama Petrus, Petrus, apakah engkau agapao denganku? Petrus jawabnya apa? Ya Tuhan, aku pileo sama engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan bertanya lagi, Petrus, apa engkau agapao sama aku? Ya Yesus, aku pileo sama engkau. Sampai akhirnya Petrus merasa sedih. Ternyata yang dituntut Tuhan itu bukan pileo, agape. Mungkin Petrus juga sama kayak kita. Lah agape itu kan milikmu toh Yesus. Lah kok aku disuruh mengasihimu dengan agape lho piye? Kata-katanya gembalakanlah domba-dombaku. Engkau mengasihiku dengan agape, maka gembalakanlah domba-dombaku juga dengan agape. Hai pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita tidak mengasihi Tuhan lebih dulu dengan agape, engkau tidak akan bisa melayani dengan agape. Kalau kita nggak bisa melayani Tuhan dengan agape yang tidak kelihatan itu, mustahil kita bisa melayani sesama kita dengan agape. Ini perjuangan.
sampai garis akhir. Kita harus berjuang. Agape itu adalah muara, puncak dari semua kasih. Dalam hidup pernikahan sekalipun saudara, memang selalu dasari dengan eros, dengan nafsu. Gak mungkin orang nikah karena gak ada nafsunya. Kamu cinta ya, nafsu ya sama orang ini? Enggak, biasa aja. Lah kapan nikah? Pokoknya saya mau nikah aja. Gak mungkin saudara. Orang membangun pernikahan diawali dengan mata turun ke hati. Wah, good looking, ganteng, wayu. Aku tertarik sama dia. Memang saudara, enggak apa-apa. Pernikahan itu dengan eros diawalinya. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan dan engkau ingin mewujudkan kasih Tuhan dalam hidup rumah tanggamu, maka kasih eros yang kau punya dalam rumah tanggamu itu harus berkembang menjadi agape. Itu membuat rumah tanggamu sampai akhir, saudara. Karena agape itu enggak suka kejahatan. Yang ada saling memaafkan. Agape itu memaafkan, mengampuni, dan rela berkorban. Lah nek pasanganku KDRT piye? Lah nek pasanganku tidak sesuai dengan harapanku piye? Makane sadurunge rabi melek sing ngombo. Gawe kacamata sing penuh pembesar. Lah nek wis nikah gawe kacamata kuda. Melek sing ngombo bukan dengan cara dunia. Bebet, bibit, bebet, bukan. Itu dunia saudara. Tidak masuk, tidak alkitabiah, tidak firman Tuhan itu. Kalau saudara mengasihi Tuhan, melek sing ngombo di sini adalah pastikan pasanganmu memenuhi standar firman Tuhan. Tapi kalau hidupmu sendiri nggak penuh firman Tuhan, ya bakal mana ngerti standar firman Tuhan seperti apa. Makanya kita sendiri yang harus penuh dengan firman Tuhan. Baru kita bisa menetapkan, tahu standar firman Tuhan seperti apa dan kita menjalankannya. Ini penting saudara. Dengan persahabatan, sekarang itu banyak sahabat yang menusuk dari belakang. Sahabat itu datang cuma nek perlu tok. Nek wis gak perlu ya gak kelingan sama kita. Buat apa mengasihi sahabat dengan agape? Saudara, bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Saling mengasihilah kamu dengan agape. Makanya saya bilang, seumur hidupmu engkau dijahati, tetap agape. Bisa melakukannya? Pasti bisa. Itu yang Tuhan kehendaki. Minta tuntunan Roh Kudus. Saya pun juga demikian. Amin. Di dalam Yohanes 13, dalam Matius 22, dalam Markus 12 ayat 30, itu bunyinya ayatnya hampir mirip saudara. Ketiga penulis ini yang mengucapkan kembali perkataan Yesus karena ini adalah perintah Yesus, sama-sama menggunakan kata dari akar kata agape. Di dalam Matius 22 ayat 37 bisa ditayangkan di LCD, itu memakai kata agapesis, sama saudara, akar kata dari agape. Matius 22 ayat 37. Ya. Nah itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang Tuhan inginkan kita mengasihi Tuhan juga dengan menggunakan kasih agape, agapesis. Jangan kayak Petrus, ya Tuhan aku pileo sama engkau. Enggak, yang Tuhan mau, aku agapao sama engkau Tuhan. Mungkin saudara akan bilang, sekelas Petrus yang rasul, yang murid Tuhan aja enggak bisa mengasihi dengan agape, cuma bisa sama pileo kok. Masaan kita bisa sama agape? Bisa enggak saudara? Seharusnya bisa. Yuk sama-sama kita mengasihi Tuhan. Makanya dikatakan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kalau dalam bahasa Ibrani itu, yaitu yang pernah saya sebutkan itu ya. Meodeka, lebavka, napseka. Segenap napseka itu nafas. Jadi enggak bukan segenap jiwa, segenap nafasmu. Kalau sampai kita bernafas terus menerus, sepanjang itulah kita mengasihi Tuhan. Sebutuhnya kita sama oksigen,
Kasihilah Tuhan seperti engkau membutuhkan oksigen itu. Napseka, meodeka, lebavka. Lebavka itu hati diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi lebih kepada jantung. Jadi kasihilah Tuhanmu dengan segenap jantungmu. Selama jantung ini masih berdetak, sepanjang itu engkau mengasihi Tuhan, apapun keadaanmu. Amin. Walaupun jantung saya ini berbeda dari jantung saudara ya. Kalau jantung saudara aman ya, jedek, jedek, jedek. Kalau saya punya jantung bawaan saudara. Saya baru tahu setahun yang lalu, sampai sekarang saya masih berobat terus di dokter Cipto. Kalau orang lain jantungnya gini, kalau saya gini saudara. Dari kecil nggak tahu saudara. Makanya sering sesak nafas, tiba-tiba kayak nggak nafas, nggak bisa, nyeri dada. Jebulnya jantung saya itu berbeda sejak lahir. Walaupun jantung saya ngos-ngosan untuk berdetak saudara, seperti itulah saya mengasihi Tuhan. Walaupun hidup saya juga penuh dengan tantangan, mungkin mau bergerak juga susah, sepanjang itulah saya harus tetap mengasihi Tuhan. Maknanya dalam saudara. Makanya saya berdoa sejak malam itu, Tuhan bagaimana saya memberikan pemahaman kepada jemaatmu, kepada umatmu. Ini suatu hal yang sederhana mungkin, yang sering diajar, tapi mungkin dengan pemahaman yang belum maksimal. Tapi pagi hari ini saya rindu Roh Kudus benar-benar bekerja, memberikan pemahaman secara maksimal bagi saya dan saudara. Amin. Di dalam Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, sama. Markus juga menuliskan dengan memakai kata agapesis saudara. Intinya engkau mengasihi sesamamu, mengasihi Tuhanmu, mengasihi semua orang, harus menggunakan kasih agape. Jangan engkau kelompokkan lagi. Oh, dengan dia Pilea, dengan dia Storge. Tidak saudara, kita harus belajar hanya punya satu kasih yang unggul dibandingkan kasih yang lainnya dalam hidup kita, yaitu agape, yang kita kerjakan untuk di setiap lini kehidupan kita. Untuk keluargamu, untuk sahabatmu, untuk lingkunganmu, dan terlebih untuk Tuhan. Saudara, kadang kita berpikir bahwa nyaman saja, yang penting jadi orang Kristen, tahu kebenaran. Saudara tahu bahwa kita ini dikenal di luar oleh orang yang tidak percaya itu karena kasih kita loh. Kasih itu menjadi identitas kita sebagai orang Kristen. Kalau sampai kasih kita ini tidak menjadi nyata, tidak terpancar, atau kasihmu asal-asalan, kita kehilangan identitas, saudara. Saat kita kehilangan identitas, bagaimana dunia bisa mengenal Kristus? Bagaimana engkau bisa memenangkan jiwa bagi dia? Tidak akan bisa, saudara. Bapak Ibu, dikatakan kenapa kita harus saling mengasihi dengan menggunakan agape. Di dalam Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, itu sebagai bukti engkau adalah murid-muridku, kata Yesus. Agape sebuah pembuktian bagi saya dan saudara, pengikut Kristus, menjadi murid-muridnya. Tuhan gak minta bukti yang lain, saudara. Oh, kamu harus berbuah. Banyak orang itu menafsirkan salah, berbuah-buah itu maksudnya piye? Oh, dadi wong Kristen itu kudu berhasil, hidupnya kudu berlimpah-limpah. Itu berarti wong Kristen. Nek uripe gak berlimpah, maaf ya kurang terus. Kristennya kacangan kuwi. Loro-loron terus, wah Kristennya Kristen god ketetokan kuwi. Bukan. Bukti kita memiliki hubungan dengan Tuhan itu adalah saat kita memiliki kasih dan kasih agape. Itu yang Tuhan minta buktinya, saudara, kepada semua orang. Dan banyak orang itu enggak sadar
Mungkin kita akan bilang, saya nggak bisa punya kasih agape. Ayat ini mungkin akan membuat kita lebih terperangah lagi, saudara. Yuk dibuka dalam 2 Timotius 4 ayat 10. Saya tunggu, Mas Johan. Yuk, 2 Timotius, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-10. Ini firman Tuhan tadi malam di YouTube langsung diaplikasikan ya. Mata semua tertuju langsung ke kamu ya. Yang di balkon langsung set. Gape semuanya ya. Ya. 2 Timotius 4 ayat 10. Kita baca sama-sama yuk. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kres, telah pergi ke Galatia dan ke Dalmatia. Ini adalah tulisannya Rasul Paulus yang menceritakan rekan sepelayanannya yang bernama Demas telah mencintai dunia sehingga dia meninggalkan Paulus dan pelayanannya. Kata mencintai dunia ini saudara siap-siap ya. Tahu bahasa aslinya apa? Yang dipakai di situ Paulus menggunakan kata karena Demas telah agape kepada dunia. Loh, siapa bilang kita nggak punya agape saudara? Punya. Tanpa kita sadari. Tapi sering kita gunakan untuk mengasihi yang tidak benar. Bukan kita gunakan untuk mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi sesama. Tapi mengasihi dunia. Jadi kata yang dipakai mencintai dalam ayat ini bukan eros kepada dunia. Tetapi agape kepada dunia. Bayangkan saudara, heran enggak? Demas agape kepada dunia. Berarti dia mencintai dunia dengan kualitas cinta tertinggi. Saking cintanya sama dunia, sampai Paulus menggunakan kata agape. Jadi agape itu bukan menunjukkan kasih itu bisa dilakukan oleh Tuhan saja, bukan. Agape itu menunjukkan kualitas cintamu. Ya ini banyak orang Kristen kadang nggak sadar dia sudah punya agape dalam dirinya. Mungkin saat ini saya dan saudara juga nggak sadar kalau kita punya agape, tapi kita gunakan kepada harta, uang, ketenaran, kekuasaan. Babnya nggak heran kalau akhir-akhir ini banyak orang meninggalkan Tuhan dan lebih milih uang, harta, kedudukan. Mungkin sama kayak Demas, karena mereka lebih agape kepada dunia daripada kepada Tuhan. Jadi jelas ya sekarang, agape itu bukan cuma milik Tuhan, bukan cuma milik Allah, tapi agape itu juga milik manusia. Tapi seringnya, Petrus saja lo nggak bisa agape sama Tuhan. Bilangnya aku pilih sama engkau. Tapi nyatanya Demas, teman si Rasul Paulus dikatakan mencintai dunia dengan agape. Berarti dia lebih memilih, sangat memilih kehidupan dunianya dan meninggalkan pelayanannya. Apa yang dikejar? Harta, kekayaan. Loh Kak, berarti ini ada kontradiksi loh. Nah, tadi bilangnya mengasihi pasangan juga dengan agape. Lah kalau orang meninggalkan Tuhan demi pasangannya dengan agape, ya itu salah. Karena kalau engkau mengasihi pasanganmu dengan agape, engkau membawa pasanganmu harus dekat sama Tuhan Yesus, kenal sama Tuhan Yesus, sama-sama beribadah sama Tuhan Yesus. Kalau dibilangnya yang penting kan aku agape sama pasanganku sungguh-sungguh, tapi nek kamu yang dibawa, itu namanya lemah. Jadi gak ada alasan untuk kita tidak agape, memiliki agape sama Tuhan dan sama sesama. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih yang Tuhan ingini untuk kita miliki adalah agape. Banyak alasan untuk kita mengasihi dunia. Tapi sedikit alasan kadang kita untuk mencintai Tuhan. Benar apa enggak? Kenapa kau harus mengasihi Tuhan? Tapi kalau mengasihi dunia banyak. Karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Padahal Tuhan tidak punya alasan apapun untuk mengasihi kita. Kita ini siapa sih?
Tapi Tuhan punya banyak alasan untuk mengasihi saya dan saudara. Inilah bedanya kita dengan Tuhan. Kembangkan kasih agape kita. Sehingga kalau orang tanya, kenapa kamu begitu mengasihi Tuhanmu dengan kasih agape? Kita nggak bingung lagi cari alasan. Amin. Haleluya. Kita nafas saja hari ini, itu adalah kebaikan Tuhan. Tapi kadang sering kita cari alasan yang pas untuk menjawab. Contoh kadang kita tanya dia anak youth, tanya dia anak sekolah minggu, kenapa kamu mengasihi Tuhan? Mereka pada bingung, apa ya? Yang lain dulu deh. Kenapa kamu sekarang ke gereja ibadah? Kenapa ya? Kenapa ya? Anak muda banyak yang kayak gitu, saudara. Ya bukan berarti yang tua juga bisa menjawab. Coba kalau sekarang saya tanya aja mungkin juga sama aja sih. Oh enggak ya saudara ya? Iya pasti beda ya. Yang dewasa pasti juga sudah tahu jawabannya kenapa kok mencintai Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cukup di sini aja, biar nggak kebawakan. Cukup renungkan. Kalau selama ini kita berpikir kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang tulus dan rela berkorban. Ingat saudara, kasih agape itu rela berkorban. Ciri khas dari kasih agape itu rela berkorban. Jadi apapun yang Tuhan mau dari hidup kita saat ini, kalau Tuhan mau, relakan dan berikan. Itu enggak mudah saudara, itu namanya bayar harga. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan, apapun yang Tuhan mau, ya lakukan. Amin. Yuk kita belajar sama-sama, enggak usah protes untuk firman Tuhan hari ini. Saya bilang sekali lagi, protes sama yang nulis Alkitab ya. Karena semuanya memakai kata agape saudara. Emangnya Tuhan enggak pernah pakai kata pilea? Pernah. Untuk menggambarkan kasihnya dengan kasih kepada anak, bilang kata pilea. Tapi yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan perintahkan, katakan ikut perintah baru katanya Tuhan. Yang harus kau lakukan katanya Tuhan, saling mengasihilah kamu dengan kasih agape. Nah, saudara mau hidup dengan perintah baru atau perintah saudara sendiri? Jawab sendiri-sendiri saudara ya. Kita mari berdiri bersama. Kita akan naikkan pujian lama saudara. Yuk benar-benar siapkan hati saat memujikan pujian ini. Karena saat saudara memujikan ini, saudara benar-benar dilihat sama Tuhan. Saudara benar-benar didengar sama Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Benarkah saudara? Ku mengasihi Engkau Yesus dengan, ulangi saudara, aku koreksi hati kami Tuhan. Apa jenis kasih yang kami miliki selama ini untuk Engkau Tuhan? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan
juga akan bisa mengasihi sesamamu, keluargamu, pasanganmu, orang-orang di sekitarmu dengan kasih agape. Kasih yang tertinggi, saudara. Renungkan firman Tuhan hari ini, saudara. Selidiki hatimu sendiri. Kami bersyukur padamu Bapa pada pagi hari ini. Firman-Mu boleh mengajar dan mengingatkan kami. Perintah baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau perintah lama dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi dalam perjanjian lama. Tetapi pada saat Tuhan datang katakan perintah baru aku berikan bagimu. Yaitu supaya engkau mengasihi dengan kasih agape. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang rela berkorban. Itu yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu selalu mengingatkan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap langkah kami. Sehingga kami dimampukan melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi manusia-manusia yang baru dalam Engkau Tuhan. Kami mau belajar mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Dan kami mau mengasihi sesama kami dengan kasih agape juga. Mampukan kami Tuhan. Tanpa tuntunan Roh Kudus dengan kekuatan kami tidak mampu. Tetapi pada saat Roh Kudus itu yang memimpin, menguasai hidup kami, maka kami dimampukan melakukan itu. Terima kasih ya Bapa. Engkau terus berkarya dalam hidup kami. Sehingga dengan demikian kami boleh menjadi murid-murid Tuhan. Saat kami menghasilkan buah, yaitu mengasihi dengan kasih agape. Kami bersyukur dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Ya. Pada saat saya merenungkan firman Tuhan yang disampaikan tadi, bagaimana dengan orang-orang yang punya sakit hati? Kalau saya membayangkannya, Tuhan kasih gambaran itu di surga nanti misalkan ya, kita sini ketemu karo wong kuwi meneh, males aku. Di surga nanti, ketemu karo wong kuwi meneh, ternyata orang itu masuk surga loh. Kira-kira ada nggak di surga sakit hati? Firman Tuhan dengan jelas katakan apa? Dalam Galatia ya sedikit ya, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 itu, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ternyata semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam CD-nya ketinggalan. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di surga tidak ada sakit hati. Karena itu kalau engkau masih ada sesuatu
sebelum kita dijemput Tuhan atau Tuhan datang kedua, bereskan. Bereskan itu. Ya, nggak mungkin nanti ketemu sama orang di surga. Andai kata orang itu kan kita nggak tahu siapa yang Tuhan pilih untuk masuk surga. Tuhan katakan kan, barang siapa percaya padaku ia akan diselamatkan, mengaku dengan mulut, hati percaya Yesus adalah Tuhan. Tetapi kita harus lakukan. Karena jangan-jangan musuh kita yang merasa kita itu musuh, ternyata dia juga masuk surga. Terus ketemu gitu sama orangnya gimana kita kira-kira? Kalau masih ada sesuatu luka nggak dibereskan, kira-kira bisa nggak ketemu itu? Di surga sudah tidak ada tangis, ratap tangis, air mata, sakit hati, itu semua tidak ada. Hati kita sudah menjadi hati yang baru. Karena itu yuk, jangan ada sesuatu dalam hati kita. Kita bereskan semuanya. Amin. Ya, nggak gampang. Dengan kekuatan kita nggak bisa. Wah, aku jengkel karo wong kuwi. Sakit hatinya sampai dibilang sampai tak bawa mati ke kubur. Nggak bakal aku ngampuni dia. Saya tidak bisa memastikan itu orang masuk surga atau neraka. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi alangkah baiknya kita lakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ternyata, walaupun kita percaya pada Tuhan, tapi kalau kita nggak bisa mengampuni, firman Tuhan katakan, barang siapa tidak bisa mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berarti kalau masih ada dosa, kira-kira bisa masuk surga enggak? Dijawab sendiri ya. Bereskan semuanya. Ya, sangat susah, sangat sulit. Tetapi kita enggak, Roh Kudus Tuhan, Engkau yang menolong aku untuk melakukan. Enggak gampang loh kasih agape itu. Ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, nyoh. Sopo gelem, ditampar pipi kiri buales. Awas kayak ya. Secara daging lemak enggak bisa. Tetapi itu yang Tuhan tuntut. Bukan hanya kasih pileo, kasih persahabatan. Persahabatan karena kamu mengasihi aku mengasihi kamu, itu persahabatan. Tapi kasih agape, engkau membenci aku pun aku tetap mengasihi kamu. Seperti Bapa di surga yang memberikan matahari kepada orang yang jahat, orang yang baik, yang tetap menurunkan hujan bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Kita pun harus belajar mengasihi dengan kasih agape. Pelajaran hari ini berat ya. Kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita. Ya, pengumuman besok Kamis hanya ada pemuritannya. Kemarin sudah doa, ada pemuritan jam 7 sampai dengan selesainya. Ya, nanti persiapkan Bapak Ibu Saudara, ini pemuritan sudah mau selesai. Kemungkinan di awal tahun ya, setelah nanti kan ini sudah mendekati September, Oktober sudah persiapan Natal. Mungkin awal tahun kami akan buka lagi kelas pemuritan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ingin diperlengkapi, ingin lebih lagi. Karena Tuhan tidak berkata, jadikanlah semua bangsa umatku, tetapi jadikanlah semua bangsa muridku. Mengapa kita perlu belajar pemuritan? Karena di situ kita punya landasan apa yang kuat, dasar yang kuat, supaya iman kita tidak goyah. Ya, kan tadi kan dikatakan orang Kristen tuh hanya punya apa? Imani ya, bukan emani ya. Kalau emani itu kan kartu apa namanya? Uang itu ya, uang elektrik. Ya, itu emani ya. Imani. Kita harus punya iman, teguh, dasar yang kuat di dalam kita menjalani kehidupan kita. Dan juga di sana diajarkan tidak hanya punya dasar yang kuat, tetapi bagaimana kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan di modul yang terakhir itu kita belajar. Ya, sekarang ini masuk modul yang terakhir, kita belajar sama-sama bagaimana memiliki karakter. Ya, pembentukan karakter itu yang susah. Namanya karakter itu sudah dari awal ya. Watuk bisa diobati, kalau watak susah untuk dirubah. Tetapi kita belajar sebagai murid-murid Kristus, kita perlu dimuridkan supaya kita berubah menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Ya, demikian pengumuman yang kita sampaikan. Kami ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh datang bersama-sama beribadah. Kami boleh memuji muliakan nama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Engkau pakai, Engkau singkapkan lebih hari lebih lagi Tuhan. Untuk mengajar kami, mendidik kami dalam kebenaran firman-Mu ya Bapak. Juga kami semua sedang jemaat sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang terus menguatkan kami, Roh Kudus yang terus memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam segala kondisi, segala keadaan, kami mau tetap mengasihi dengan kasih agape. Memberkati setiap kehidupan kami ya Bapak. Baik dalam setiap pergumulan kami, dalam studi kami, dalam usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang pimpin setiap langkah hidup kami, bukan boleh berjalan tepat seperti apa yang Kau mau untuk kami lakukan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Pergumulan kami, masalah ekonomi, masalah kesehatan atau masalah apapun yang kami hadapi, kami yakin percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Bersama Tuhan kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Kau. Terima kasih ya Bapak. Kau yang akan terus berkarya memimpin umat-Mu tempat ini ya Bapa, sehingga kami boleh tetap setia sampai garis akhir hidup kami. Tidak hanya setia ibadah, tetapi setia melakukan setiap perkataan Tuhan, perintah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami juga menyerahkan buat Ibu Gembala Senior, Ibu Pendeta Maria Magdalena. Di usia lanjut Tuhan tetap topang dengan anugerah Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu. Senantiasa membangkitkan semangat dan imannya tetap teguh Tuhan sampai Engkau datang menjemputnya. Kedatangan kedua kali Engkau dapat tetap setia menjadi pendoa-pendoa syafaat buat kami umat-Mu tempat ini ya Bapa. Kami berdoa juga menyerahkan pasar negara kami, tambahkan keamanan, damai sejahtera Tuhan, perlindungan Tuhan atas bangsa kami. Berkati para pemimpin bangsa kami, boleh mengatur semuanya Tuhan dengan hikmat yang daripada-Mu, bukan keputusan dari diri sendiri semata-mata, tetapi semuanya daripada-Mu Tuhan, sehingga boleh mengatur semuanya dengan bijaksana, roh takut akan Engkau dalam hidup mereka, sehingga dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab, mereka boleh melaksanakan tugasnya Tuhan. Dijauhkan dari korupsi, supaya mereka boleh benar-benar mendengarkan setiap aspirasi rakyat Tuhan, sehingga negara kami menjadi negara yang maju, negara yang diberkati Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Berkati Tuhan daerah-daerah saat ini terkena musibah, bencana alam, baik banjir, tanah longsor Tuhan. Biar Tuhan yang mau tolong mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kota kami Semarang, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana alam Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata atas kota kami ini ya Bapa. Berkati pemerintahan kota Semarang, memimpin kota Semarang menjadi kota yang lebih baik lagi, oleh kota Semarang menjadi berkat buat kota-kota yang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan kami sebentar akan memberikan persembahan. Biar Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang memberikan, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur maupun kolektor Tuhan. Biarlah Engkau yang membalas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan setelah itu kami akan pulang. Tuhan sertai lindungi kami, dan bersama Tuhan dengan selamat. Pertemukan kami besok minggu Tuhan, kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami akan mohon berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera di Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha yang kedua. Kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan digabung bersama dengan Tuhan Yesus menikmati surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat pulang dan berkati kita semua.